Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernawati dari Akuntansi 4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas-tugas dari analisis laporan keuangan. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, sebelum kita ke tugas Excel, yang pertama adalah apa sih analisis laporan keuangan itu? Nah, analisis laporan keuangan adalah penerapan alat-alat dan teknik analitis terhadap laporan keuangan dan data terkait untuk mendapatkan perkiraan dan kesimpulan yang berguna bagi suatu analisis bisnis. Dan mengapa laporan keuangan itu penting? Alasannya ada dua, yaitu yang pertama meringkas kegiatan perusahaan atas perolehan dan penggunaan dana dalam kurun waktu tertentu, biasanya periode 1 tahun, dan yang kedua adalah memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan itu merupakan ringkasan transaksi keuangan yang memuat keadaan keuangan, hasil operasi, sumber, dan penggunaan kas selama periode tertentu. Dalam PSAK nomor 1 paragraf 7 dinyatakan ada 5 komponen lengkap dari laporan keuangan. Yang pertama adalah neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Tapi di sini kita akan membahas hanya 2 komponen saja, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya adalah analisis perbandingan laporan keuangan. Nah, sebelum mengadakan penganalisa seharusnya melakukan hal berikut ini. Yang pertama, benar-benar memahami laporan keuangan yang bersangkutan. Yang kedua, dapat menggambarkan aktivitas perusahaan dalam laporan keuangan tersebut. Yang ketiga adalah mempunyai kemampuan dan kebijakan dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah memperhatikan perubahan-perubahan kondisi perusahaan. Dan ada 2 metode yang dilakukan untuk dalam menganalisa. Yang pertama adalah metode horizontal, dan ini menggunakan teknik analisis. Yang kedua adalah metode vertikal yang menggunakan analisis statis. Dan tujuan dari analisis tersebut yaitu untuk mengetahui perkembangan keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Adapun kita langsung saja ke tugas. Di sini adalah laporan neraca dari PT Energi Mega Persada. Dan untuk analisis perbandingannya, pada tahun 2016 atas 2015, di akun kas dan setara kas bernilai 30.215.767. Ini diperoleh dari kas dan setara kas tahun 2016 dikurangi kas dan setara kas tahun 2015. Adapun persentasenya sebesar 23%, diperoleh dari hasil dari tadi yang ini dibagi dengan kas dan setara kas pada tahun 2015. Dan untuk rasionya sendiri sebesar 1,23 diperoleh dari kas dan setara kas pada tahun 2016 dibagi dengan kas dan setara kas pada tahun 2015. Dan cara ini juga, perhitungan ini juga bisa dilakukan atau berlaku untuk tahun selanjutnya dan untuk akun-akun lainnya. Begitupun dengan laporan laba rugi dari PT Energi Mega Persada Tbk. Hasil ini, hasil 99 juta sekian, diperoleh dari penjualan neto pada tahun 2016 dikurangi penjualan neto pada tahun 2015. Dan persentasenya senilai minus 16% diperoleh dari hasil yang ini dibagi dengan penjualan neto pada tahun 2015. Dan untuk rasionya senilai 0,84 diperoleh dari penjualan neto pada tahun 2016 dibagi dengan penjualan neto pada tahun 2015.
Pembahasan selanjutnya adalah analisis rasio keuangan. Nah, cara membandingkannya itu ada dua. Yang pertama, membandingkan rasio sekarang dengan rasio yang lalu. Misalnya, rasio keuangan tahun 2007 dengan tahun 2006 atau 2005. Dan cara yang kedua adalah membandingkan rasio perusahaan dengan rasio perusahaan-perusahaan lain yang sejenis atau disebut dengan rasio industri. Dan rasio ini sendiri ada berbagai macam. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio ini menginterpretasikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya yang berjangka pendek dan membantu perusahaan dalam manajemen modal kerjanya. Macam-macam dari rasio likuiditas sendiri ada 4. Yang pertama adalah current ratio, yang kedua adalah quick ratio, yang ketiga cash ratio, yang keempat working capital to total asset ratio. Yang kedua ada rasio leverage, yaitu menunjukkan seberapa besar dana yang dimiliki oleh perusahaan yang berasal dari hutang. Macam-macam dari rasio leverage sendiri. Yang pertama adalah total debt to total asset ratio, yang kedua total debt to total equity ratio, yang ketiga adalah long term debt to total equity ratio, dan yang terakhir ada time interest earned ratio. Berikutnya ada rasio aktivitas, yaitu menunjukkan tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dipunyai. Macam-macamnya ada total asset turnover, receivable turnover, inventory turnover. Ini ukurannya ada dua. Yang pertama inventory turnover, yang kedua average days inventory. Dan rasio yang terakhir adalah rasio profitabilitas, yaitu merupakan rasio yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Dan rasio profitabilitas yang berhubungan dengan penjualan ada gross profit margin, dan net profit margin. Sedangkan rasio profitabilitas yang berhubungan dengan investasi ada return on asset, return on equity, dan return on investment. Di sini analisis rasio pada PT Energi Mega Persada. Pada rasio likuiditas, di current ratio, rumusnya adalah total aktivitas lancar dibagi dengan hutang lancar, maka menghasilkan 0,58 pada tahun 2015. Rumusnya juga sama pada tahun-tahun berikutnya. Dan di acid test ratio, rumusnya adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar, maka menghasilkan 0,52 pada tahun 2015. Cash ratio, rumusnya adalah kas ditambah surat berharga dibagi dengan hutang lancar. Hasilnya 0,17. Dan working capital to total asset ratio, rumusnya adalah aktiva lancar dikurangi utang lancar dibagi dengan total aktiva. Hasilnya adalah minus 0,21. Angka-angka ini bisa diperoleh dari laporan neraca. Dan di rasio leverage, pada total debt to total asset ratio, rumusnya adalah total hutang dibagi dengan total aktiva, sehingga menghasilkan 0,76 di tahun 2015, dan total debt to total equity ratio, rumusnya adalah total hutang dibagi dengan ekuitas, menghasilkan 3,12 di tahun 2015. Long term debt to total equity ratio, rumusnya adalah hutang jangka panjang dibagi dengan modal sendiri, menghasilkan 0,47. Time interest earned ratio, rumusnya adalah EBIT atau earning before interest and tax, dibagi dengan bunga hutang jangka panjang, hasilnya adalah 5,46. Di rasio aktivitas, total asset turnover, rumusnya adalah penjualan dibagi dengan total aktiva, sehingga menghasilkan 0,41.
Untuk receivable turnover, rumusnya adalah penjualan dibagi dengan piutang. Hasilnya 2,41. The average collection inventory, rumusnya adalah piutang dibagi penjualan dikali 360. Hasilnya 149,53. Dan inventory turnover, rumusnya adalah harga pokok persediaan dibagi dengan persediaan. Hasilnya adalah 11,96. Dan average days inventory, rumusnya adalah persediaan dibagi harga pokok persediaan dikali 360. Working capital turnover, rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Hasilnya minus 1,94 pada tahun 2015. Dan yang terakhir di rasio profitabilitas, ada gross profit margin atau GPM. Rumusnya adalah laba kotor dibagi dengan penjualan. Dan hasilnya ada 0,04 di tahun 2015. Dan untuk profit margin, rumusnya adalah EBIT dibagi dengan penjualan dikali 100%. Hasilnya 50,66%. Dan NPM, net profit margin, rumusnya adalah EAT atau earning after tax dibagi dengan penjualan dikali 100%, hasilnya 46,07%. Dan operating income ratio, rumusnya adalah penjualan dikurangi HPP dikurangi biaya, lalu dibagi dengan penjualan. Di return on asset, rumusnya adalah EBIT dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Return on equity, rumusnya adalah EAT dibagi dengan modal sendiri dikali 100%, menghasilkan 36,18% pada tahun 2015. Dan yang terakhir ada ROI atau Return of Investment, rumusnya adalah EAT dibagi total aktiva dikali 100%, dan hasilnya 18,96%. Dan berikut ini adalah tabel dari rasio perbandingan. Jadi membandingkan dengan rasio pada perusahaan atau PT Energi Mega Persada dengan rasio pada rasio industri. Di current rasio, PT Energi Mega Persada pada tahun 2015 yaitu 0,52, sedangkan rasio industrinya adalah 2. Rasio industri ini diperoleh dari rasio industri secara menyeluruh. Dan bisa dilihat sendiri grafiknya. Dari grafik ini bisa disimpulkan bahwa rasio industri lebih tinggi atau lebih besar daripada rasio perusahaan. Di rasio perbandingan yang kedua adalah rasio leverage. Dilihat dengan jelas juga di sini pada debt to asset ratio. Rasio pada perusahaan atau PT Energi Mega Persada lebih besar daripada rasio industri secara menyeluruh. Tapi di debt to equity ratio ini hasil rasionya ada yang di bawah rasio industri, ada juga yang di atas rasio industri. Pada rasio activity, rasio industri lebih besar atau lebih banyak, lebih besar daripada rasio perusahaan. Dan ini juga adalah grafik dari perbandingan rasio profitabilitas.
Ke pembahasan berikutnya, ada tugas. Ini tugas pertama, dan ini adalah soalnya. Ada laporan neraca pada tahun 2017, dan yang diminta adalah likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas ekonomi dan modal sendiri. Dan ini adalah laporan neraca yang tadi. Total aktiva dan total pasifanya adalah 500 juta. Itu dalam hitungan ribu. Nah, sebelum kita menghitung rasionya, kita membuat dulu laporan laba ruginya. Di soal tadi ada penjualan sebesar 750 juta, harga pokok penjualan 525 juta. Nah, ini penjualan dikurangi dengan harga pokok, maka menghasilkan laba kotor senilai 225 juta. Dan dikurangi biaya operasi sebesar 135 juta akan menghasilkan earning before interest and tax atau EBIT sebesar 90 juta. Dikurangi bunga, maka menghasilkan earning before tax senilai 66.600.000. Dan dikurangi tax atau pajak akan menghasilkan earning after tax atau EAT senilai 53.280.000. Berikutnya, untuk mencari rasio likuiditas, di sini current rasio, dengan rumus yang tadi kita tinggal memasukkan saja hasil-hasil dari laporan keuangan tadi. Total aktiva lancar 225 juta didapat dari 20 juta ditambah 60 juta ditambah 80 juta dan ditambah 65 juta. Hasilnya adalah 225 juta. Dibagi dengan 90 juta. 90 juta adalah dari 75 juta ditambah 15 juta. Lancar, sehingga menghasilkan 2,50. Begitupun di EC/DTS ratio, rumusnya adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Hasilnya 1,11. Di cash ratio, rumusnya adalah kas ditambah surat berharga dibagi dengan hutang lancar. Hasilnya 0,89. Di working capital to total asset ratio, rumusnya adalah aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi dengan total aktiva, hasilnya 0,15. Dan di rasio solvabilitas, current ratio, rumusnya adalah total aktiva dibagi dengan total hutang, hasilnya 2,27. Di rentabilitas, ada rentabilitas ekonomi, rumusnya adalah EBIT dibagi dengan modal sendiri ditambah modal asing dikali 100%. Hasilnya adalah 18%. Dan di rentabilitas modal sendiri, rumusnya adalah EAT dibagi dengan modal sendiri dikali 100%. Hasilnya adalah 19%. Pembahasan selanjutnya adalah teknik analisis laporan keuangan. Teknik analisis ini ada berbagai macam. Salah satunya adalah analisis common size dan tadi analisis rasio yang sudah kita bahas. Di sini analisis common size adalah analisis dengan pembacaan data-data keuangan untuk beberapa periode, yaitu untuk mencari tren-tren tertentu. Di sini adalah laporan neraca atau laporan posisi keuangan dari PT Energi Mega Persada Tbk. Dan cara menghitung common size-nya itu yaitu dengan cara di bagian aktiva semua akun dibagi dengan total aset. Jadi misalnya
Pada tahun 2015, di akun kas dan setara kas, common size sebesar 8,65% didapat atau diperoleh dari kas dan setara kas pada tahun 2015 sebesar 131 juta sekian dibagi dengan total aset pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015. Jadi dibagi ini 1.516 juta sekian. Hasilnya ini. Dan untuk di sebelah Pasipa, semua akun di sebelah Pasipa dibagi dengan akun total liabilitas dan ekuitas. Jadi misalnya, ini pinjaman jangka pendek. Di tahun 2015, senilai 9,33% itu didapat dari pinjaman jangka pendek, yaitu pihak ketiga. Pinjaman jangka pendek pihak ketiga sebesar 141 juta sekian dibagi dengan total liabilitas dan ekuitas pada tahun 2015. Begitupun akun-akun berikutnya. Dan untuk laporan laba rugi pada PT Energi Mega Persada, perhitungan common size-nya adalah semua akun dibagi dengan penjualan neto. Jadi misal di sini ada akun laba bruto senilai, atau jangan laba bruto, yang ini beban pokok penjualan senilai minus 95,87% itu diperoleh dari ini beban pokok penjualan pada tahun 2015 dibagi dengan penjualan neto pada tahun 2015. Itu untuk perhitungan analisis common size. Perhitungan selanjutnya adalah analisis DuPont. Tapi sebelum ke perhitungan analisis DuPont, kita ke analisis tren terlebih dahulu. Ini adalah laporan neraca dari PT Energi Mega Persada. Jadi cara menghitung analisis tren tersebut adalah dengan cara membagi semua akun pada tahun 2015 sampai 2019 dengan tahun awal atau tahun dasar, yaitu tahun 2015. Jadi misalnya di tahun 2016, akun kas dan setara kas memiliki tren atau rasio tren senilai analisis tren senilai 123,04% diperoleh dari kas dan setara kas pada tahun 2016 dibagi dengan kas dan setara kas pada tahun 2015. Begitupun di tahun 2017, 82,23% diperoleh dari kas dan setara kas pada tahun 2017 dibagi dengan kas dan setara kas pada tahun 2015. Jadi semuanya dibagi dengan tahun 2015, tahun dasar. Dan ini adalah grafik dari analisis tren neraca. Sama halnya dengan laporan neraca di atas, laporan laba rugi juga cara perhitungannya sama. Jadi semua akun di laporan laba rugi ini dibagi dengan tahun dasar, yaitu tahun 2015. Dan ini adalah grafik dari analisis tren laporan laba rugi.
Sekarang kita akan membahas analisis DuPont. Analisis DuPont itu adalah analisis yang mempertajam analisis rasio dengan memisahkan profitabilitas dengan pemanfaatan aset. Adapun ini analisis DuPont menurut Bell, dan rumusnya adalah ROA sama dengan profit margin dikali dengan total aset turnover. Dan ROE rumusnya adalah profit margin dikali total aset turnover dikali equity multiplier. Langsung saja ke Excel. Ini analisis DuPont pada tahun 2015 di PT Energi Mega Persada. Penjualan, HPP, biaya operasi, dan pajak akan menghasilkan EAT senilai 287.581.936. Yang selanjutnya akan dibagi dengan penjualan sehingga menghasilkan net profit margin sebesar 46,07%. Dan di sini aset lancar ditambah dengan aset tetap menghasilkan total aset. Dan kemudian penjualan dibagi dengan total aset akan menghasilkan aset turnover. Nah, net profit margin atau NPM dikali dengan aset turnover akan menghasilkan ROI sebesar 18,96%. Di sini di utang lancar ditambah utang jangka panjang akan menghasilkan total liabilitas sebesar 1.148.550.860 yang akan ditambah dengan modal dan juga hasilnya di sini, lalu dibagi dengan stockholder equity akan menghasilkan equity multiplier senilai 4,12. Sehingga ROI dikali dengan equity multiplier akan menghasilkan ROE senilai 36,18%. Ini di tahun 2015. Dan ROE di tahun 2016 adalah 55,53%, di tahun 2017 ROE-nya adalah 1,86%, tahun 2018 ROE-nya 1,04%, dan di tahun terakhir 2019 adalah ROE-nya sebesar 2,96%. Selanjutnya tugas yang kedua yaitu di sini ada laporan neraca dan laporan laba rugi dari PT Jaya Abadi. Yang diminta adalah membuat rasio keuangan menurut DuPont. Langsung ke soal. Kita pindahkan tadi yang laporan keuangan. Lalu kita pindahkan juga dari penjualan HPP, biaya operasi, biaya bunga, pajak yang tadi ke analisis DuPont. Sehingga menghasilkan ROE sebesar 25,05%. Ini angka-angka ini diperoleh atau didapat dari kedua laporan ini. Selanjutnya ada analisis cross-section. Analisis cross-section ini yaitu perbandingan terhadap perusahaan lain atau rata-rata industri. Dan ini juga bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri. Dan rata-rata industri dengan menghitung nilai tunggal sebagai perbandingannya itu ada
4 cara, yaitu dengan menghitung rata-rata aritmatika, menghitung rata-rata tertimbang, menggunakan median, dan menggunakan modus. Adapun analisa time series, yaitu dengan menggunakan pengukuran tren atau modal matematika yang rumusnya adalah Y sama dengan A tambah BX. Dan bisa menggunakan analisis siklus, yaitu dengan persentase tren sama dengan Y dibagi dengan YT dikali dengan 100%. Langsung ke Excel. Di sini ROA, kita bisa mendapatkan ROA ini dari analisis rasio yang sudah kita bahas tadi terdahulu. Di sini nilai buku juga kita nilai buku dari sini. Berarti yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah mencari saham yang beredar di laporan keuangan. Ini bisa diperoleh dari laporan keuangan di neraca ataupun di neraca ya. Dan total ekuitas bisa kita peroleh dari laporan neraca. Dan di sini nilai buku. Nilai buku ini adalah ekuitas dibagi dengan saham yang beredar. Jadi untuk tahun 2015, nilai buku di PT Energi Mega Persada yaitu 0,008 didapat dari total ekuitas pada tahun yang sama dibagi dengan saham yang beredar pada tahun yang sama, 2015. Dan untuk nilai buku dalam mata uang rupiah, itu caranya dengan nilai buku yang tadi, yang pada tahun yang sama, dikali dengan nilai mata uang rupiah yang berlaku pada tahun tersebut, tahun bersangkutan. Ini hasilnya pada tahun 2015 adalah 0,008 dikali dengan 13.726 menghasilkan 103,0 atau 103. Dan ROA tadi kita bisa dapat di analisis rasio keuangan. Dan selanjutnya ROA serta nilai buku kita jumlahkan. ROA dijumlahkan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 yaitu 9,43% dan nilai bukunya adalah 215,1. Untuk rata-rata aritmatika 1,89% didapat dari total ROA dibagi dengan N. N-nya itu adalah jumlah tahun. Berarti jumlah tahunnya ini ada 5, berarti dibagi 5. Dan untuk nilai bukunya juga sama. Dari total nilai buku 215,1 dibagi dengan 5, hasilnya 43. Dan untuk rata-rata tertimbang pada tahun 2015, di sini 0,10 dihasilkan atau diperoleh dari nilai buku pada tahun 2015 dibagi dengan nilai buku pada total nilai buku total yaitu 215,1 dikali dengan ROA pada tahun 2015. Jadi begitupun dengan tahun 2016. Jadi rumusnya itu adalah nilai buku pada tahun tersebut dibagi dengan total nilai buku dikali dengan ROA pada tahun tersebut. Dan jumlahnya adalah 0,16 dari rata-rata tertimbang tahun 2015 sampai dengan 2019. Dan nilai buku yang ini diperoleh dari pada tahun 2015 diperoleh dari
48 dari nilai buku pada tahun 2015 dibagi dengan total nilai buku. Begitupun selanjutnya. Dan median pada ROA yaitu sebesar 12,16%. Dan nilai buku median dari nilai buku pada PT Energi Mega Persada Tbk sebesar 103,0. Selanjutnya adalah analisis time series. ROA yang tadi bisa dipindahkan, lalu kita mencari ROA industri. ROA industri pada sektor di sini karena PT Energi Mega Persada termasuk dalam sektor pertambangan minyak dan gas bumi, jadi ROA industrinya juga dari sektor pertambangan minyak dan gas bumi. Ini untuk tahun 2015 sampai 2019. Dan ini adalah grafiknya. Grafik dari perbandingan ROA PT Energi Mega Persada dengan ROA industri. Selanjutnya adalah analisis tren menggunakan metode kuadrat terkecil. Penjualan tinggal kita pindahkan, lalu totalkan. Untuk mengisi kode X, kita bisa melakukan cara dengan menentukan tahun awalnya dulu. Dan di sini saya memilih tahun 2017 sebagai tahun awal, maka diberi nilai 0 atau kode 0. Dan untuk tahun sebelumnya, maka diberi kode -1 dan -2 untuk tahun 2016 dan 2015. Dan untuk tahun selanjutnya diberi kode 1 dan 2 untuk tahun 2018 dan tahun 2019. YX bisa didapat dari mengkalikan penjualan dengan kode. Lalu ditotalkan dan X kuadrat didapat dari X ini dikuadratkan. Jadi -2 dikuadratkan hasilnya adalah 4. Dan untuk mencari A, bisa menggunakan rumus jumlah Y dibagi dengan N. Jumlah Y yang ini berarti dibagi dengan N. N itu adalah jumlah tahun yang digunakan. Ada 5 tahun berarti dibagi dengan 5 tahun. Hasilnya adalah segini, 414.705.752. Dibagi, mohon maaf. Dan untuk mencari B, bisa rumusnya adalah jumlah YX ini dibagi dengan X kuadrat. Jumlah X kuadrat. Hasilnya segini. Dan kita langsung substitusikan saja kepada persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Jadi Y sama dengan 414 juta sekian ditambah 87 juta sekian X. Dan di sini kita akan menghitung Y. Pada tahun 2015, data Y 580 juta sekian diperoleh dari 705.752 ditambah 8, kalau dikurung itu berarti minus kan? Minus berarti dikurangi 83 juta dikali dengan X. X-nya itu di tahun 2015 adalah 2. Jadi hasilnya segini. Dan ini juga berlaku untuk tahun berikutnya. Ini adalah grafik dari analisis tren penjualan. Selanjutnya kita akan bahas analisis arsipal CSR. Ini analisis CSR. Di analisis arsipal CSR ini menggunakan 6 indikator.
Untuk mengukur pengungkapannya menggunakan 6 indikator. Indikator yang pertama adalah indikator kinerja ekonomi, yang kedua adalah indikator kinerja lingkungan, yang ketiga adalah indikator kinerja sosial, yang keempat indikator hak asasi manusia, yang kelima indikator kinerja masyarakat, dan yang terakhir adalah indikator tanggung jawab terhadap produk. Dan di sini kita beri poin 0, 1, sampai dengan 4. Poin 0, apabila tidak ada pengungkapan di laporan CSR. Poin 2 atau poin 1 digunakan untuk pengungkapan apabila adanya pengungkapan pada laporan CSR. Di sini total pengungkapannya 12 semua dari tahun 2015 sampai 2019. Jadi pengungkapan pengukuran CSR pada PT Energi Mega Persada (TBK) pada tahun 2015 sampai 2019 dengan menggunakan pedoman GRI dikatakan sangat rendah karena hanya memenuhi 6 item saja dari 79 item yang ditetapkan oleh GRI. Selanjutnya adalah analisis deskriptif CSR. Jadi analisis deskriptif CSR ini merupakan rincian dari analisis arsival yang tadi. Misalnya di sini ada beberapa bidang. Di bidang ekonomi, pada tahun 2015 di unit bisnis Bentu dan Korinci baru. Jadi ini pencapaiannya adalah pendampingan bagi pengembangan usaha kecil untuk produk industri kreatif, yaitu kelompok pelaku usaha paper bag dan kemasan. Produk-produk industri kreatif tersebut juga telah diikut sertakan dalam pameran berskala nasional maupun internasional. Terus ada mendorong adanya prakarsa mandiri dari kelompok budidaya ikan untuk mengoptimalkan 10 unit kolam. Itu contoh dari analisis deskriptif CSR. Itu pun selanjutnya sampai tahun 2019 ini diungkapkan atau dijabarkan secara rinci. Oke. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.